teman-teman, perkenalkan nama saya Ayu Patricia Afi, mahasiswi Universitas Nusa Cendana Kupang dari Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Program Studi Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini, kelas 2B. Jadi, pada video penjelasan kali ini, saya akan menjelaskan kepada teman-teman semua tentang hukum dan perlindungan anak. Pertama-tama yang perlu kita ketahui bersama adalah pengertian dari perlindungan anak. Apa sih perlindungan anak itu? Jadi, perlindungan pada anak itu merupakan suatu bentuk usaha untuk memenuhi semua hak dasar anak dan menjauhkan anak dari segala bentuk kekerasan yang dapat berdampak negatif terhadap tumbuh kembang anak. Seperti yang kita ketahui bersama teman-teman, anak itu merupakan anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa. Karena itu anak harus dijaga dan dilindungi. Upaya perlindungan anak harus kita laksanakan sedini mungkin, dari anak masih dalam kandungan hingga anak berusia 18 tahun. Orang tua, keluarga, dan masyarakat bertanggung jawab untuk menjaga, memelihara anak sesuai dengan kewajibannya. Dalam upaya meningkatkan perlindungan anak dan menegakkan hak-hak anak di seluruh dunia, maka PBB membuat konferensi hak anak. Apa sih konferensi hak anak? Jadi teman-teman, konferensi hak anak itu adalah suatu perjanjian yang mengikat secara yuridis dan politis di antara berbagai negara yang mengatur hal-hal yang berhubungan dengan hak anak. Hak anak berarti hak asasi manusia untuk anak. Konferensi hak anak juga memiliki beberapa prinsip. Yang pertama adalah prinsip non-diskriminasi. Jadi, prinsip non-diskriminasi ini mau menjelaskan kepada kita bahwa semua anak itu berhak mendapatkan keadilan atas hak-haknya tanpa ada perbedaan suku, warna kulit, agama, status sosial, dan sebagainya. Contohnya itu dalam kehidupan sehari-hari, seringkali kita temui di lingkungan rumah, sekolah, dan masyarakat. Disadari atau tidak, kadang orang tua cenderung untuk membedakan perlakuannya terhadap anak disebabkan oleh faktor jenis kelamin, pintar atau bodoh, penurut atau tidak. Yang kedua adalah prinsip yang terbaik bagi anak. Jadi, segala sesuatu yang dilakukan orang tua, keluarga, dan masyarakat harus yang terbaik bagi anak. Karena kepentingan anak itu lebih penting dibandingkan kepentingan orang tua. Prinsip yang ketiga adalah hak untuk hidup dan keberlangsungan perkembangan. Prinsip ini mau menjelaskan tentang jaminan terhadap keberlangsungan anak. Artinya, segala potensi yang akan membahayakan anak harus diminimalisir di setiap lingkungan rumah, sekolah, dan masyarakat. Rumah dan sekolah itu harus menjadi tempat yang bersahabat bagi anak, agar anak nyaman untuk belajar, bermain, dan memanfaatkan waktu luang, dan lain-lain. Yang keempat adalah prinsip penghargaan terhadap anak. Sebagian dari orang tua atau guru masih alergi dengan pendapat yang namanya anak. Seringkali hak anak untuk berpendapat dimaknai sinis oleh guru dan orang tua. Jika sejak dini anak dibiasakan untuk berpendapat, maka kelak ketika anak dewasa, dia terbiasa dengan berpendapat itu sendiri. Saat ini banyak peristiwa perbedaan pendapat yang menuju konflik dan kekerasan yang disebabkan karena tidak siap dengan perbedaan itu sendiri. Selanjutnya kita akan membahas tentang 4 dasar hak anak. Jadi anak memiliki 4 hak dasar. Yang pertama adalah hak hidup. Hak hidup merupakan setiap anak itu berhak untuk hidup dan melangsungkan kehidupan. Yang kedua adalah hak tumbuh kembang. Jadi, anak-anak berusia 0-18 tahun harus mendapatkan ruangan terbuka untuk mengembangkan diri dan mendapatkan didikan yang layak dan ketersediaan area bermain. Yang ketiga adalah hak perlindungan.
Jadi, anak-anak itu berhak untuk mendapatkan perlindungan baik secara hukum dan mendapatkan belaan dan ketersediaan lembaga sebagai wadah untuk melindungi anak-anak. Yang keempat adalah hak berpartisipasi. Jadi, suara anak-anak itu perlu didengar dan anak-anak wajib berpartisipasi dalam segala kesempatan. Selanjutnya adalah kekerasan terhadap anak. Kekerasan terhadap anak adalah tindakan kekerasan secara fisik, seksual, penganiayaan, emosional yang melanggar hak asasi anak. Kekerasan terhadap anak diartikan sebagai suatu perbuatan yang sengaja dilakukan yang menyebabkan kerugian dan bahaya terhadap anak, baik secara fisik maupun emosional. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, kekerasan terhadap anak adalah setiap perbuatan yang kepada anak yang menimbulkan kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual, atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan pemaksaan dan pemerasan kemerdekaan secara melawan hukum. Jadi, kekerasan terhadap anak itu biasanya sering terjadi di lingkungan terdekat anak sendiri. Hal ini menjadi persoalan yang sangat memprihatinkan. Mereka yang seharusnya menjadi pelindung justru menjadi ancaman bagi anak. Oleh karena itu, masyarakat perlu memahami kekerasan fisik terhadap anak secara menyeluruh agar upaya pencegahan kekerasan terhadap anak bisa dilakukan dengan baik, sehingga anak-anak tidak menjadi objek untuk kekerasan orang tua.